Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ya, kali ini ini jarang nih. Biasanya gue podcast, Slankerpreneur atau yang lain-lain. Mari playthrough. Sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue bermain bass ya. Selama di Potlot dulu. Gue udah cerita juga tentang bahwa bagaimana gue berproses. Di sana ada pemain bass, ada Bongki panutan gue, ada Dade, ada Gorga di situ juga, ada Edmond pemain bass. Enggak terlalu banyak sih pemain bass di sana. Dan gue belajarnya otodidak. Jadi memang gue belajar bass tidak melalui jalur pendidikan musik formal gitu. Nah, seiring waktu berjalan, main sama Imanes, terus tiba-tiba semesta menceburkan gue ke dalam tubuh slang. Proses itu terus berjalan, dan kemudian di tahun pasca drugs, pasca tahun 2000 ya, setelah kita sembuh, nah gue mulai menyadari bahwa gue kayaknya perlu deh sharing. Gue butuh masukan dari teman atau dari mentor yang sudah yang punya pengalaman pendidikan musik secara formal. Kayak waktu itu ketemu sama Bintang Indrianto, Mas Bintang Indrianto ini. Gue datang ke beliau, gue minta masukan, gimana Mas, untuk bermain bass yang bener tuh gimana sih? Nah, akhirnya dikasihlah masukan-masukan ke gue, dan itu bikin gue punya cakrawala terhadap bermain bass yang agak berbeda gitu loh, karena di situ ada disiplinnya gitu, maksudnya ada hal yang memang harus gue terapin. Nah, salah satu yang dia kasih ke gue adalah kromatik. Kromatik itu jadi latihan kayak orang bego. Jadi dari awal latihan bagaimana kita main bass. Ya, waktu itu dia mulainya ngajarin dari A. Pokoknya ini gini. Jadi kromatik sebenarnya gini, yang akhirnya dari apa yang diajarin sama Mas Bintang itu, terus gue juga ke teman-teman gue yang lain, ada Syadu juga, Syadu Rasidi, ada gue ada satu konsep latihan yang menurut gue kromatik ini adalah penting buat pemain bass mulai belajar, dan pada saat dia sudah advance pun seperti gue ya sebenarnya, udah di slang, ini penting banget untuk dilakukan itu. Nih, salah satu caranya tadi yang gue ulang lagi ya. Kita mulai dari bass, senar ketiga di fret pertama. Nah, ini mesti dilakukan pelan-pelan. Nah, ini angkat lagi ke fret ketiga, terus ke bawahnya. Nah, ini kromatik. Nah, tuh fret keempat, fret kelima, terus ke bawah lagi. Terus ini melatih kekuatan jari lo. Dan ingat, lihat jari kanan gue, lihat. Ini harus sebisa mungkin 2 jari. Ini latihan koordinasi ya, antara jari telunjuk dan jari manis, jari tengah, sorry. Terus sampai fret 13, terus turun ke bawah ya, terus fret ke 14, ke 15. Ini harus selalu dilakukan. Nah, ini mulai dari sini. Nah, ini terbalik. Terus. Nah, ini yang dari Mas Bintang, dari Syadu Rasidi selalu ngajarin gue ini. Dan ini menurut gue penting. Malah kadang-kadang ini gue lakukan sebelum latihan lagu ya. Ini penting banget. Terus
setidaknya 15 menit deh latihan. Terus ini untuk melatih konsistensi tone. Pada saat ini lo udah sering lakukan, nantinya akan berbeda tuh. Dan ini pun gue tetap terus coba latihan supaya gimana caranya membunuh rasa malas. Ini karena musuh gue untuk berlatih adalah rasa malas. Gue harus terus konsisten latihan ini. Gue harap juga teman-teman di rumah juga bisa ikutan konsisten melatih. Karena menjadi basis itu penting. Jadi basis itu harus kuat di pertama otot ya, otot jari itu harus kuat. Terus dia harus kuat juga karena basis itu adalah megang rhythm section bersama drum. Pada saat dia nanti nggak konsisten powernya, nanti jadi bandnya jadi jelek gitu, sayang. Jadi mumpung ada kesempatan kalian untuk atau bisa bermain bass, lakukan ini setiap hari kayak tadi. Sebenarnya paling ideal kita kita latihan tempo bentar ya, kita latihan tempo 80. Nah, ini yang sebenarnya kira-kira gini. Terus seperti tadi ya, mudah-mudahan teman-teman bisa melatih kesabaran, melatih konsistensi. Ingat, nggak perlu cepet-cepet, 80 tapi konsisten. Nah, ini tetap posisinya, tetap gitu. Ini kayaknya tuningannya turun ini. Ini karena senar ini sempat putus, terus gue sambung. Ini senar putus, gue sambung. Kayaknya dia sambungannya ketarik nih. Nah, ditarik nih, balik lagi. Abaikan tuningnya ya. Tapi ini posisinya kira-kira kayak begini. Temponya seperti ini. Tuningnya abaikan aja. Kira-kira begitu terus sampai sini lagi. Ya, mudah-mudahan ini jadi bisa bahan buat teman-teman semua yang baru mau belajar main bass. Terus hajar terus, latihan terus. Di YouTube juga banyak banget. Cuman kalau gue, yang menurut gue paling penting untuk menjaga konsistensi dan melatih kesabaran adalah latihan kromatik ini. Oke teman-teman, thank you. Assalamualaikum.